Ya, untuk membahas tingginya minat masyarakat yang ternyata lebih memilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin Indonesia kembali berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, telah hadir di studio Ali Muhtar Ngabalin yang merupakan Wakil Ketua Umum dan juga pendiri Jaringan Kerja Rakyat Bersama Jokowi, Jangkar Bejo, relawan begitu ya untuk Jokowi Ma'ruf. Nah, dengan hasil survei yang dilakukan LSI versi Denny JA ini merasa bahwa aman begitu posisi Jokowi Ma'ruf dengan 52,2% dan tidak akan tersaingi begitu? Ya, paling tidak bahwa ini adalah sebuah gambaran dari sebuah kerja profesional. Lembaga survei itu adalah komunitas yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup, yang sangat memadai, kemudian mereka sangat profesional dalam melakukan survei dan bukan baru pertama kali ya. Meskipun dari sisi efek campaign itu memang belum ada ya, belum masuk. Tetapi kita harus memberikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada LSI bahwa apa yang mereka lakukan ini benar-benar independen dan bisa mengumumkan kepada publik Indonesia bahwa belum campaign, tapi ini sudah baru memulai, tetapi respon dari masyarakat Indonesia terhadap pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu mendapatkan tempat yang cukup menggembirakan bagi kami. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya highlight begitu. Misalnya contohnya dari kaum pemilih emak-emak yang tadinya diklaim oleh pihak sebelah adalah kami memiliki kaum emak-emak ini dan akan tinggi elektabilitasnya. Tapi ternyata jauh 50,2% untuk pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf, sementara 30% untuk pasangan Prabowo Sandi. Ya, yang pasti bahwa ini faktor Pak Kiai Ma'ruf Amin juga memberikan efek yang bisa kita yakinkan kepada publik bahwa beliau sebagai seorang ulama, sebagai sosok figur orang yang bisa dimintai pendapat dan nasihat pada saat berdampingan dengan Bapak Jokowi. Karena itu kalau hari ini Mak memberikan respon yang positif kepada beliau, sesuatu yang tentu bukan mengagetkan bagi kita. Oke. Kalau kemudian terkait dengan swing voter, Bang Ali, karena swing voters ini yang belum menentukan juga cukup signifikan. Misalnya pemilih Muslim ada 19,4%, begitu kemudian Wong Cilik masih 20%. Nah, ruang yang cukup besar begitu ya untuk dimainkan dalam hal kampanye dan lain sebagainya. Ada strategi khusus? Ada strategi yang paling penting itu karena begini, untuk kali ini politik identitas atau politik aliran itu tidak lagi menjadi masalah. Orang tidak lagi memperdebatkan bahwa ini Muslim, ini Nasrani, ini Katolik, ini Protestan dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi semangat baru bagi kita dan memang sebagai bangsa yang besar, semangat diversity in unity, kebinekaan, keragaman itu dengan pemilu akan datang ini akan memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab yang sama untuk mengabarkan kepada publik Indonesia bahwa kalau ada orang menyuarakan bahwa pemilu itu adalah perang Uhud, perang Badar, maka diabaikan saja. Karena ini adalah sebuah informasi yang sesat dan menyesatkan. Sehingga pemilu itu adalah pesta rakyat. Kita harus meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka harus menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak boleh ada satupun masyarakat Indonesia yang punya hak pilih, kemudian dia harus golput dan abstain. Jadi strategi yang memang harus kita lakukan itu adalah mesti kita yakinkan bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang telah memimpin 5 tahun dan telah menunjukkan kepada rakyat Indonesia capaian-capaian pemerintah yang memberikan harapan terhadap 5 tahun akan datang dengan satu hasil-hasil yang lebih baik. Apalagi periode kedua ini kan akan didampingi oleh seorang ulama besar, seorang profesor yang mengerti tentang ilmu komunikasi, mengerti tentang ilmu ekonomi, kemudian punya jaringan dengan organisasi-organisasi besar seperti NU dan lain-lain. Jadi Anda melihat bahwa politik identitas ini tidak akan dimainkan, tapi ke arah depannya ini lebih masalah-masalah substansi, misalnya masalah performa atau kinerja pemerintah dan lain sebagainya. Dan itu sudah dipikirkan strateginya seperti apa untuk menjawab ini? Ini yang saya kira memang harus kita sampaikan bahwa satu strategi baru tentang semangat berdemokrasi. Jadi dalam rangka orang mengangkat elektabilitas dan pencitraan itu tidak mengumbar informasi-informasi bohong. Belakangan ini kan kita mendengarkan ada berita bohong dan menyesatkan
dengan menggunakan media forum resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian menyampaikan berita-berita menyesatkan. Saya pikir rakyat Indonesia sudah sangat mengerti hari ini dan itu sama sekali tidak berpengaruh. Oke, jadi harus ada komunikasi soal kebijakan dan juga performa dari pemerintah yang sekarang dengan lebih baik lagi kepada masyarakat Indonesia sebenarnya. Iya, saya pikir itu menjadi strategi. Makanya memang dengan sangat permohonan maaf, saya tentu tidak bisa mengemukakan beberapa strategi penting, tetapi ini nanti kami akan banyak sekali tim relawan yang telah menyiapkan konsep-konsep yang kita harapkan nanti akan bisa meneruskan kepada tim kampanye nasional dari 9 partai koalisi dan relawan yang ada untuk menyiapkan strategi itu yang saya pikir dengan segala permohonan maaf tentu saya tidak bisa kemukakan di sini. Terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana kondisi pemerintahan saat ini dan negara saat ini, ada satu kelompok pemilih yaitu kaum terpelajar yang posisinya pada saat ini beda tipis begitu, tapi Prabowo Sandi unggul begitu, hanya 4% memang. Jokowi Ma'ruf 40,4%, sementara Prabowo Sandi 44,5%. Swing voters atau belum menentukan 15,1%. Ini adalah kelompok kaum terpelajar. Komentar Anda? Ya, faktor terhadap efek campaign. Jadi efek dari sebuah kampanye itu akan berpengaruh terhadap masyarakat terpelajar. Kan kita tahu bahwa pemilih itu kan ada yang kita sebut dengan emosional, pemilih emosional, pemilih transaksional, dan pemilih ideologis. Nah, kaum terpelajar itu adalah masyarakat yang menggunakan kemampuan akal dan pikirnya jauh lebih mengedepankan dibanding dengan yang lain-lain. Nah, faktor efek dari kampanye itu akan nanti terlihat. Pasti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka akan terlihat ketika nanti Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin berkampanye. Sebagai kaum terpelajar dia akan melihat. Maka 15,sekian% itu saya percaya setelah nanti mereka banding-bandingkan antara bagaimana ketika Kiai Ma'ruf Amin seorang profesor, doktor berpidato kemudian menyampaikan gagasan dan visi, membackup apa yang disampaikan oleh calon Presiden Joko Widodo, saya pikir 15% itu kaum terpelajar itu akan memilih Jokowi dan Pak Yusuf, Pak Ma'ruf. Jadi Anda meyakini bahwa sosok atau figur dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bisa membantu mengerek elektabilitas Joko Widodo jauh lebih baik dibandingkan Sandiaga Uno bisa mengerek elektabilitas Prabowo? Iya, karena begini, umpama kalau mau bicara tentang beberapa harapan-harapan penting yang disampaikan oleh Pak Sandi umpama ya, pada waktu menjadi wakil gubernur dan campaign, kita pernah mendengar tentang jaminan kredit rumah 0 rupiah. Hari ini tidak terbukti. Kalau memiliki latar belakang ekonomi dan punya kemampuan experience dari sisi dagang dan ekonomi yang bagus. Tapi hari ini kan rakyat di DKI Jakarta tidak merasakan mana itu. Banyak janji yang belum terpenuhi. Ini yang saya maksudkan. Mungkin waktunya terlalu sempit, Pak? Ya, tapi kan saya harus mengatakan bahwa rakyat di DKI Jakarta dan kita di DKI Jakarta kan hari ini jangankan agenda besar itu, rancangan untuk ke sana, program untuk ke sana juga tidak pernah kita temukan. Tetapi Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam baik disertasi yang beliau kemukakan dari honoris causa yang doktornya maupun pidato ilmiah yang disampaikan untuk memperoleh profesor guru besar beliau itu kan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi syariah yang disampaikan, kemudian ekonomi membangun jalan tengah dalam perekonomian umat itu terlihat. Nah, kaum terpelajar membutuhkan itu. Kapan? Tapi kan kita tunggu waktu kampanye. Akan datang. Jadi Anda yakin ini kampanye ini akan benar-benar mengerek begitu saya percaya dan itu semua kawan-kawan relawan juga memberikan dukungan yang full dan punya keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik untuk Pak Joko Widodo memimpin Indonesia 2 periode akan datang. Apa yang mereka lakukan ini benar-benar independen dan bisa mengumumkan kepada publik Indonesia bahwa belum campaign, tapi ini sudah baru memulai, tetapi respon dari masyarakat Indonesia terhadap pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu mendapatkan tempat yang cukup
menggembirakan bagi kami. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya highlight begitu. Misalnya contohnya dari kaum pemilih emak-emak yang tadinya diklaim oleh pihak sebelah adalah kami memiliki kaum emak-emak ini dan akan kita lihat bagaimana terutama dalam masa kampanye nanti sampai nanti pemilihan. Terima kasih Bung Ali Muchtar Ngabalin sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.